Di Indonesia, siapa yang tak mengetahui apa itu odong-odong? Kendaraan yang biasa jadi hiburan bagi anak-anak ini memang diminati banyak orang. Pasalnya, hiburan odong-odong selain murah juga mudah ditemui, apalagi di Jakarta. Saat ini, sudah banyak bentuk odong-odong, mulai dari odong-odong sepeda hingga mobil yang agak besar dan muat banyak penumpang. Namun, bagaimana ya sejarah odong-odong dan bagaimana hal ini bisa merebak di masyarakat? Nama odong-odong berasal dari kesenian Sunda, tepatnya dari Subang, yaitu Sisingaan. Hal ini diungkapkan oleh Suwardi Alamsyah P dalam tulisan berjudul Sisingaan, kesenian tradisional Kabupaten Subang yang sudah diterbitkan di situs Kemendikbud dan bisa dibaca. Dalam tulisannya, Suwardi menjelaskan bahwa penamaan odong-odong untuk Sisingaan dipelopori oleh Mas Nanu Munajar, seorang seniman akademisi yang berasal dari daerah Subang. Ia berpendapat bahwa kesenian Sisingaan berawal dari kesenian odong-odong yang awalnya memiliki fungsi dan makna ritual. Lebih jauh, tulis Suwardi, Mas Nanu Munajar mengatakan bahwa jauh sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat di daerah Subang telah memiliki tradisi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, yaitu tradisi odong-odong. Tradisi yang dimaksud adalah kepercayaan yang memuja dan mengagungkan padi dan para leluhur serta kekuatan-kekuatan supranatural. Sisingaan sendiri diperkirakan sudah ada sejak tahun 1857. Nah, dalam tradisi awal odong-odong ini dilangsungkan dengan cara mengarak sesuatu benda yang dibentuk menyerupai binatang tertentu dan diiringi dengan bunyi, surat, tepuk tangan berirama. Peniruan bentuk binatang ini adalah ekspresi dari kepercayaan totemisme, kepercayaan dan pemuliaan terhadap hewan tertentu. Odong-odong ini biasa dipertunjukkan pada konteks ritual, seperti ritual pertanian, dan upacara ngaruat bumi. Odong-odong modern. Jadi penamaan odong-odong akhirnya terbawa hingga ke permainan anak. Namun, tentu saja odong-odong sekarang tak ada hubungannya dengan ritual dahulu, hanya namanya saja yang digunakan. Dikutip dari jurnal berjudul Bentuk dan Fungsi Odong-odong di Jakarta, yang ditulis oleh Awang Eka Novia Rizali dari jurusan Desain Produk FSRD, Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa odong-odong mulai marak muncul dan menjamur pada tahun 2000-an di Indonesia, di Jakarta, dan kota besar menjadi tempat untuk odong-odong menjamur. Era 2000-an mulai menjamur, awalnya berbentuk komedi putar kecil yang digerakkan dengan cara dikayuh, odong-odong sepeda. Transformasi modern, odong-odong berkembang menjadi rangkaian gerbong, kereta api, atau berbentuk kendaraan yang dimodifikasi, menggunakan mesin motor atau mobil, dilengkapi musik dan lampu. Fungsi popularitas, menjadi hiburan murah meriah bagi anak-anak dan alternatif transportasi warga di kawasan urban, dengan tarif terjangkau. Legalitas. Karena dimodifikasi dan tidak memiliki dokumen resmi, odong-odong seringkali dilarang beroperasi di jalan raya umum karena faktor keselamatan, terutama setelah beberapa kecelakaan. Meskipun menghadapi pembatasan, odong-odong tetap bertahan sebagai bagian dari budaya hiburan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak.
senja ke malam hari di kampung kecil Lenteng Agung, suara musik anak-anak terdengar riang. Lampu warna-warni berkelip di kejauhan, menarik perhatian bocah-bocah yang berlarian keluar rumah. Di ujung gang, sebuah kendaraan unik muncul, dihiasi karakter kartun dan lampu kelap-kelip. Anak-anak bersorak, odong-odong datang. Bagi sebagian orang dewasa, odong-odong mungkin tampak sederhana. Tapi bagi anak-anak, ia adalah gerbang menuju dunia fantasi dan tawa. Dan bagi banyak keluarga, kendaraan ini menjadi roda kecil penggerak ekonomi rumah tangga. Dari rongsokan jadi wahana ceria. Odong-odong bukan barang pabrikan besar. Ia lahir dari tangan-tangan kreatif rakyat kecil. Terima kasih teman-teman telah menonton channel YouTube Cerita Lukna dan Adiba. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa di like, komen dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.